Selamat teman-teman, selamat berjumpa kembali di acara diskusi temu sejarah yang ke-64. Nggak kerasa ya, sudah lebih dari 60 kali kita mengadakan diskusi sejarah berbagai macam, dari sejarah toponimi, sejarah tokoh-tokoh pahlawan, dan sekarang kita akan membahas terkait sejarah Lembang. Nah, buat teman-teman yang baru join juga di diskusi temu sejarah, kita ngadain diskusi setiap Kamis malam. Biasanya dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Ya, jadi yang mau join nanti boleh aja chat seperti biasa. Kita ada grup juga. Kalau misalnya mau ikut grup nanti boleh japri juga karena ada link yang bisa diisi sama teman-teman buat data. Nah, rencananya di bulan Mei ini kita juga bakal ngadain acara walking tour ke Malang, teman-teman. Jadi memang sebelumnya kita ngadain walking tour itu sempat di Bandung pertama kali, terus ke Solo. Bulan lalu kita ke Ngawi, dan di bulan ini kita ke Malang. Jadi kalau ada yang dekat di kawasan Jawa Timur boleh banget, yang mau merapat tanggal 18 nanti. Kita bakal keliling balai kota juga dan tempat-tempat yang menarik di sekitar sana gitu ya. Oke deh, itu dia informasinya. Dan kita lanjut ke Kak Ardira Alfiadini sebagai moderator. Silakan Kak Dira. Oke, terima kasih Kak Tiwi sebelumnya sudah membuka acara hari ini gitu ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri gitu karena mungkin Akang, Teteh, Kakak, Adik semuanya gitu ya yang sudah hadir hari ini ada yang baru pertama melihat aja saya gitu ya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya juga saya sempat jadi moderator juga di Temu Sejarah dan juga beberapa kali ikut serta gitu ya di acara-acara atau di event-event yang diadain di setiap Kamis malam ini di Temu Sejarah. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara diskusi buku batch 64 gitu ya. Luar biasa sekali founder Temu Sejarah kita, Kak Tiwi gitu ya, sudah memberikan wadah untuk kita belajar hal-hal banyak hal gitu tentang sejarah sampai ke batch 64 ini. Saya Aldira atau bisa dipanggil Dira gitu ya, lebih mudahnya gitu ya. Bisa Kak Dira, Mbak Dira bebas gitu. Atau karena kita hari ini bahas tentang baru ajak yang mana bertempatan di Jawa Barat, boleh Teteh Dira juga. Tadi juga sempat dengar pembicaraan Kak Tiwi sama Teh Malia gitu ya. Nah, Ya, jadi saya juga mau ikut jadi Teh Dira aja hari ini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kita apresiasi buat Akang Teteh yang hadir malam ini dan juga ya, terutama dua tokoh utama nih. Ada pertama ada penulis yang akan menjadi narasumber malam ini, Teh Malia. Halo, selamat malam Teh. malam. Salam kenal ya Teh dari saya Ya, Dira. sama Teh. Iya, saya juga sama Teh. Saya sempat ngekos 4 tahun di Bandung dan juga Mm-mm. deket tuh ke Lembang. Tapi saya nggak sempat explore untuk sejarahnya atau cerita di balik Lembang. Lebih ke banyak ya main-main gitu ya anak muda ya Teh. Nah, tapi hari ini Ya, gitu ya. Kalau misalnya ada Akang Teteh yang ada eh apa sama gitu ya relate sama Dira gitu. Kalau di Lembang tuh cuma untuk main-main gitu ya, untuk mm-mm. jalan-jalan. Ke Kita di sini kebun ya, akan Teh. Mm-mm. Kita di sini bakal eh, bicara lebih ke ranah sejarahnya ya Teh Malia ya. Ya. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin sedikit gitu ya. eh, Dira ini selewat gitu, sependek pengetahuan Mm-mm. Dira gitu ya tentang si buku baru ajak ini, itu memang Mm-mm. ditulis secara eh, perbahasaannya secara sederhana dan mudah dibaca gitu ya Teh, dari Ya, yang iya. Dira baca gitu ya. Terus gayanya juga singkat, padat, tapi juga ada makna-makna di balik cerita yang Mm-mm. ada di bukunya gitu ya. Mm-mm. Dari sini mungkin Akang Teteh udah lumayan penasaran juga ya, karena Dira pribadi juga penasaran nih Teh gitu tentang buku kali ini gitu ya hari ini. Nah, kalau kita simak juga
buku ini tuh ditujukannya lebih ke untuk membantu para pemandu sejarah yang akan Mm-mm. menjelajah kawasan baru ini ya Teh ya. Heeh. Iya, Iya betul. Nah, tapi ini pertanyaannya nih Teh, kalau dari Dira pribadi, ada apa sih sebenarnya di baru itu? Dan gimana cara Teh Malia ini gitu penulisnya membangun jembatan antara narasi sejarah dengan mm-mm. pengalaman yang akan kita rasakan di masa kini gitu Teh. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan terjawab gitu ya pada sesinya Teh Malia. Maka Iya. dari itu mungkin saya sendiri udah nggak sabar gitu ya. Akan teteh yang di sini juga mungkin udah nggak sabar untuk mendengarkan pematerian atau apa ya, cerita mungkin ya Teh ya Iya. tentang dibalik latar belakang Teh Malia menulis buku Mm-mm. ini. Kalau Dira pribadi sih pengennya segera gitu ya Teh Malia langsung aja gitu ya memberikan Iya, ceritanya, latar belakangnya gimana Teh? Udah siap? Lanjut gitu siap. Teh? Mm. Siap. Oke, berarti akan teteh silakan disiapkan fokusnya, catatannya, dan juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai buku atau mengenai daerah Lembang gitu, daerah baru ini, Mm-mm. silakan ditanyakan nanti di sesi Q&A dan langsung aja kita ke narasumber hebat kita. Silakan Teh Malia. Iya, hatur nuhun teteh. Sami-sami, Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, selamat malam semuanya. Sampurasun, saya Malia Nur Alifa. Buat yang dari luar Bandung, mungkin kalau Lembang itu familiarnya Tangkuban Perahu mungkin ya. Lembang langsung familiar Tangkuban Perahu gitu. Nah, rumah saya, domisili saya itu sekitar 1,5 kilometer dari gerbang Tangkuban Perahu. Jadi kebayang, boleh dibilang saya itu manjabal orang gunung yang kalau ke Bandung sedikit udah gerah karena di sini pagi-pagi sampai malam nggak dingin gitu. Jadi sebetulnya persentuhan saya sama Lembang itu terjadi karena ibu saya menjadi salah satu peneliti sayuran dan tanaman di salah satu balai yang ada tidak jauh juga dari pintu Tangkuban gitu. Tepatnya di Balai Penelitian Tanaman Sayuran daerah Cikole. Kalau sekarang tuh tepatnya apa ya? Ada yang tahu Dinas Peternakan ataupun Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Nah, kantor ibu saya tuh persis seberangnya. Dan saya sering ke situ sejak saya usia 3 sampai 4 tahun. Jadi saya merasakan Lembang itu sejak tahun 89 lah, 89, 90. Saya ke Lembang dulu karena domisili saya dulu di Braga. Jadi dari Braga ke Lembang itu nggak sehektik sekarang. 1/2 jam juga jadi. Cuman yang lama itu nunggu angkotnya karena dulu masih pakai oplet ya. Dan ke Lembang itu bener-bener saya sampai harus bawa baju ganti waktu saya kecil umur 5 sampai 4 tahun lah. Harus bawa baju ganti ketika sampai ke kantor ibu saya itu karena di opletnya itu bareng sama domba, bareng sama unggas, ada yang bawa sayur. Jadi bener-bener kayak bener-bener pulang pergi Bandung Lembang itu ya luar biasa gitu. Kalau sekarang kan ya ada Grab, ada apa udah nyaman gitu ya. Cuman macet kalau sekarang. Nah, sebenarnya buku yang saya bikin ini ada 3 dan alhamdulillah tiga-tiganya ini telah didiskusikan di Temu Sejarah. Buku pertama itu justru adalah buku kedua saya yang didiskusikan di Temu Sejarah itu kalau nggak salah Temu Sejarah kedua deh. Temu Sejarah kedua judulnya 9 Kisah Perempuan Pribumi Lembang di Masa Lalu. Terus kalau nggak salah Temu Sejarah ke-50 gitu, atau 50 berapa gitu ya, itu baru yang 1 dekade. Baru sekarang adalah buku ketiga saya yang berjudul Baru Ajak. Jadi eh, saya cerita dulu sedikit kenapa saya sampai riset sejarah Lembang.
Karena dulu 2009 itu saya suka sejarah, mulai ada Facebook kan 2009 itu suka sejarah, mulai punya Facebook, terus tanya-tanya kayak ke sejarawan-sejarawan Bandung gitu. Sejarah ini gimana? Sejarah ini gimana? Begitu saya tanya sejarah Lembang, gak ada yang tahu. Terus akhirnya pertanyaan-pertanyaan saya kepada para sejarawan itu jadi blunder pada diri saya. Kamu orang Lembang, kamu yang tinggal di Lembang, tolong carikan untuk kami gitu. Itu 2009. Ketika itu saya cari sampai ke toko buku loak, cari ke temen-temen, ke Denny Lawang Buku tuh. Ada nggak ini buku sejarah Lembang? Saya butuh literasi. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kawasan yang saya riset ini nol literaturnya. Paling ada kayak foto-foto juga di situs-situs Belanda, itu kan keterangannya minim ya. Keterangan minim, terus paling ada kayak di situs Delper juga itu cuma berita-berita gitu aja. Paling ada berita kematian atau berita kelahiran, berita pernikahan, atau ada kriminalitas gitu. Tidak ada yang spesifik sampai Lembang itu apa, Lembang itu didirikan tahun berapa, eh, hal-hal apa saja yang mendasari dengan sejarah Lembang ini tidak ada. Nah, dari situ ada dua orang kenalan saya yang saya sangat apa ya, saya kenang lah namanya gitu ya. Yang pertama Denny Lawang Buku yang punya toko buku Bandung itu dia memberikan saya buku judulnya Metode Sejarah Lisan. Jadi memang harus dicari sejarah Lembang itu harus dicari dengan cara saya menanyakan kepada para warga terutama yang sudah sepuh gitu. Bener-bener harus kayak gitu. Jadi mulai dari 2009 itu saya kalau kemana-mana di tas selalu bawa catatan. Jadi udah kayak Conan Edogawa. Kemana-mana saya bawa catatan gitu. Siapa tahu nanti di jalan ketemu narasumber, atau siapa tahu nanti saya nemu objek bagus, terus ternyata orang yang di dalam objek itu mau diajak wawancara, kan saya nggak pernah tahu ya. Jadi saya selalu prepare itu. Terus teman kedua yang memberikan saya sebuah ilmu adalah Adrenalin Kartasis. Dia memberikan saya buku yang judulnya Andai Saya Menjadi Wartawan Tempo. Jadi saya tuh tidak ada basic sejarah sama sekali karena saya kuliah marketing. Harusnya saya menjadi pegawai Pos Indonesia di Nusa Tenggara Timur, tapi karena waktu itu saya hamil anak kedua, jadi saya tidak bawa kerjaan itu, dan akhirnya saya menjadi ibu rumah tangga. Pada saat itu, mulai saya mencari kepingan-kepingan puzzle itu. Ya, dari mulai anak saya TK, saya masih ingat 2009 itu malah ada yang anak kedua saya belum sekolah. Jadi, eh, sampai 2022 baru itu terkumpul ada benang merah, kepingan puzzle, baru menjelma sebuah data yang saya baru pede itu dibikin buku. Makanya buku pertama saya judulnya Satu Dekade, yaitu perjalanan hampir 12 tahun saya meriset gitu. Dan itu memang luar biasa perjuangannya. Kalau orang yang tahu perjuangannya saya sampai naik benteng, sampai ketemu narasumber A, narasumber B gitu ya gimana. Mungkin mereka akan, oh iya, saya tahu dia bawa anaknya pulang sekolah ke narasumber si ini, kadang naruh anaknya di sekolah, terus aku pergi ke narasumber wawancara, aku pulang jemput anak lagi gitu. Terus ya kayak gitu, jadi benar-benar dari nol. Dan kenapa saya memilih Baru Ajak ini untuk dijadikan buku ketiga, karena Baru Ajak ini adalah salah satu sumber yang memang patut harus duluan diketahui sebelum orang-orang mengetahui hal-hal yang lain tentang sejarah Lembang gitu. Jadi dari 12 tahun masa riset saya, 8 tahunnya itu saya habiskan waktu untuk meriset sebuah wilayah yang disebut Baru Ajak gitu. Kan kalau orang-orang luar Bandung mungkin taunya apa ya? Eh, Tangkuban Perahu, terus Maribaya mungkin ya, yang kayak gitu.
sebenarnya ada satu buah wilayah yang di situ ketika kita jelaskan itu akan merangkum semuanya sebetulnya. Merangkum dari mulai Lembang dulunya itu apa, di bawah kerajaan apa, hingga zaman Jepang, pasca kemerdekaan, perang kemerdekaan, itu semua terangkum dalam buku Baru Ajak ini gitu. Makanya sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang apa itu Baru Ajak, saya mau ajak dulu merubah stigma dari kalau orang-orang mungkin taunya Lembang, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu Sangkuriang, Dayang Sumbi, ya kan? Terus mitos yang hadir di kisah itu sebuah mitos yang kalau menurut saya seperti merugikan kami warga Bandung dan Lembang ya. Karena itu cerita leluhur yang dibuat mitos jadi membuat stigma dan itu sebenarnya harusnya sudah bisa diperbaiki, harusnya sudah bisa dikendalikan, bukan kita melahirkan atau bukan kita memperpanjang stigma itu gitu. Jadi mungkin yang beredar sekarang itu yang diketahui sama orang-orang, Sangkuriang ini lahir dari Dayang Sumbi, seorang putri, dan seorang putri ini menikah dengan anjing berwarna hitam yang disebut Situmang, lahirlah Sangkuriang. Nah, Dayang Sumbi ini merupakan seorang putri yang lahir dari seorang raja yang saat itu berburu di salah satu hutan yang ada di Lembang, terus kebelet tipis gitu ya. Terus akhirnya dia eh, menampung air seninya itu di batok kelapa. Dan air seninya ini diminum oleh eh, babi hutan betina. Hamillah si babi hutan betina itu. Jadilah Putri Dayang Sumbi. Kira-kira itu logis nggak? Dan saya sebagai warga Bandung, sebagai orang Sunda, kayak merasa terdolimi ya. Kayak kok nggak ridho. Saya keturunan dari babi hutan betina, dari anjing berwarna hitam yang bernama Situmang. Nah, ini bisa kita runut dari kisah sejarah Baru Ajak ini gitu karena dulu di Lembang itu berdiri sebuah kerajaan. Nah, ini kita belajar juga ya. Ada kerajaan, ada kemaharajaan. Kemaharajaan itu yang besar seperti Pakuan Pajajaran, seperti Galuh di Kawali, Majapahit, itu kemaharajaan. Nah, kalau yang ada di Lembang itu Mandala atau kerajaan kecil. Namanya Saunggalah. Nah, Saunggalah ini salah satu peninggalannya sekarang yang ada itu adalah Sungai Maribaya. Karena dulu Sungai Maribaya kalau kita lihat dari peta-peta lama ya, peta tahun berapa ya, mungkin peninggalan-peninggalan VOC itu saya juga dikasih tahu Karguna waktu itu. Ternyata Sungai Maribaya itu dulu namanya Cisaunggalah. Itu nanti ada hubungannya sama kisah eh, datangnya para warga dari Jawa Tengah ke Lembang, terus mereka menjadi pegawai perkebunan kopi, teh, dan kina, dan akhirnya mereka homesick kan, akhirnya mereka memakai kata Maribaya yang sebenarnya itu adalah sebuah tempat yang ada di Jawa Tengah gitu. Jadi dulu namanya Cisaunggalah. Itu merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan kecil atau Mandala yang bernama Saunggalah. Nah, si Saunggalah ini awalnya itu ada di Kuningan, Kabupaten Kuningan, di bawah Kemaharajaan Galuh Kawali. Cuman karena banyak pertikaian, banyak kayak apa ya, ketidaksesuaian mungkin ya, akhirnya sebagian warganya pindah.
pindah ke kaki Gunung Tangkuban Perahu. Pindah, tapi namanya masih tetap Saunggalah. Cuman jadi berada di bawah Kemaharajaan Pakuan Pajajaran. Gitu. Salah satu peninggalan dari Saunggalah ini masih bisa kita temui sekarang. Jadi di Lembang itu ada satu situs yang bernama Batu Lonceng. Jadi kalau kita ke situ, nanti dikasih kayak fotokopian sama si kuncennya. Terus kita disuruh suruh baca. Itu kita baca, baca runut runut setelah terakhir, oh ini masuk ke kisah Ciwanara gitu. Jadi memang tua sekali sebenarnya peradaban yang ada di Lembang ini sampai ketika Jung Hun datang ke Lembang tahun 1853, dia menemukan berbagai fosil sebetulnya di tahun 1860 dia menemukan berbagai fosil. Nah, yang tidak saya ketahui itu fosil-fosilnya dikemanakan, saya nggak tahu. Gitu. Jadi dari Saunggalah ini yang bercorak Hindu pada saat itu, kita bisa tahu bahwa Hindu itu kan ada kasta-kasta ya. Ada kasta ksatria, brahmana, ada sudra. Nah, yang bisa menjadi logis dari kisah si Sangkuriang tadi itu ketika kita matchingkan dengan kasta-kasta ini gitu. Jadi si babi hutan betina yang dimaksud di cerita kisah Sangkuriang itu sebetulnya ya perempuan biasa manusia. Cuman karena dia kastanya kasta sudra, jadi disamaratakan lah dengan binatang gitu. Nah, punya anak Dayang Sumbi. Nah, si Dayang Sumbi ini juga menikah dengan laki-laki yang kastanya itu di bawahnya dia, sehingga disamaratakan dengan apa namanya eh, anjing berwarna hitam gitu. Jadi dari sini mulai kelihatan logisnya gitu. Nah, sayangnya mitos yang beredar ini lebih terkenal daripada cerita logisnya gitu. Nah, menurut beberapa narasumber, si peradaban Mandala Saunggalah ini harus hancur ketika letusan Gunung Tangkuban Perahu yang terjadi ketika Pakuan Pajajaran sedang jaya-jayanya. Saya langsung learning by googling tuh. Pakuan Pajajaran di masa keemasan itu tahun berapa? Mungkin sekitar tahun 1480 karena tidak ada tulisan pasti. Karena letusan Tangkuban itu ditulis oleh Jung Hun tahun 1800-an kan? 1860 kalau tidak salah. Jadi letusan ketika kerajaan atau Mandala Saunggalah ini ada hanya ada sebuah ucapan lisan dari para narasumber yang mengatakan bahwa si Saunggalah ini hancur sama letusan Tangkuban ketika si Kemaharajaan Pajajaran ini sedang jaya-jayanya gitu. Jadi hancur peradabannya itu sekitar tahun 1480. Hancur eh ya tersisalah beberapa orang gitu ya, tersisalah beberapa masyarakat dan ada lagi data ketika tahun 1680. Ketika itu ada 5 rumah di Jayagiri, tapi bukan Jayagiri yang sekarang ya. Jayagiri yang dulu itu adalah Jayagiri yang sekarang suka dipakai trek kalau mau ke Tangkuban. Kalau yang suka ke Jayagiri, kenal sama Maidah. Di situ ada warung yang cuma ditinggali oleh sepasang suami istri, namanya Maidah. Itu namanya Cilameta. Nah, disitulah peradaban Jayagiri dulu berada. Saya suka bilang Cilameta itu kampung yang hilang ya, karena itu kampung waktu zaman Orde Baru kayak sengaja dihilangkan. Ada yang bilang satu kampung itu keracunan jamur hutan. Masa sebaik-baiknya mati. Dan saya punya
feeling kalau orang yang tinggal di hutan, dia akan bisa membedakan jamur mana yang bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa dikonsumsi. Dan kalau kita mau lihat makam massal dari penduduk dari Cilameta dari kawasan Jayagiri yang sebenarnya itu ada. Kalau yang suka trekking ke Jayagiri, eh tahu warung Pak Kumis? Di belakang warung Pak Kumis, mungkin jalan beberapa meter lagi ya. Di situ ada tanah lapang. Nah, disitulah sebenarnya adalah makam massal dari penduduk Cilameta itu, gitu. Cuman masih seperti banyak yang disembunyikan karena terjadinya pada saat Orde Baru ya. Nah, balik lagi ke 1680 Masehi itu, bahwa ditemukan 5 rumah yang ada di kawasan Jayagiri Lama itu, punya satu cutak atau kalau sekarang apa ya, lurah mungkin ya, lurah atau pemimpin adat gitu. Namanya itu, aduh maaf ini saya lagi flu. Namanya itu Singamarta. Jadi kampung Jayagiri Lama ada 5 rumah besar yang terbuat dari bilik. Di situ punya satu cutak, punya satu lurah namanya Singamarta. Dan diketahui bahwa pada tahun 1680 itu mereka memberikan semacam upeti lah ya kepada VOC, tapi bukan sayur seperti yang terkenal sekarang. Kalau sekarang mungkin orang Lembang terkenal sayur, apalagi yang lebih fenomenal sekarang Lembang apa bolu gitu ya. Nah kalau dulu itu belum, jadi sayur, tanaman hias, peternakan, susu, jelaskan dari peternakan itu semua pada masa kolonialisme. Jadi setelah Junghun datang 1850 ke sana baru ada. Nah, sedangkan ini 1680 Masehi. Belum ada tuh yang gitu, bahkan makanan asli masyarakat Lembang pada saat itu mungkin hanya umbi-umbian. Karena kayak kentang gitu kan sebenarnya itu tanaman luar. Karena dulu kentang itu makanannya orang Eropa kan gitu. Nah, jadi apa upetinya 5 rumah di Jayagiri Lama itu kepada VOC itu adalah zat pewarna tikar. Zat pewarna tikar itu mungkin kalau sekarang semacam daun apa gitu ya, yang bisa ngewarnain benang, terus mungkin apa ya kayak daun apa kalau dicelup ada kan ya kalau buat sibori gitu yang pakai alami dari daun apa nah kayak gitu. Nah dulu itu adalah eh, ya nila, betul 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 ya seperti itu. Jadi itu adalah eh, upeti pertama warga Lembang kepada VOC. Betul itu, hatur nuhun ya. Sebentar saya minum dulu. Nah, akhirnya ada data lagi ketika zaman Julian da Silva. Julian da Silva ini ternyata adalah seorang Portugis hitam atau seorang merdiker. Seorang merdiker ini adalah seorang Portugis yang dimerdekakan. Jadi kayak budak gitu, budak dimerdekakan. Terus tapi jadi kerja apa nila dari pohon tarum. Ya, pokoknya dia dari pohon-pohon yang ada di hutan gitu. Pohon-pohon yang ada di hutan sebagai pewarna-pewarna alami. Kalau nggak salah kalau di Baduy ya, di Baduy kan suka ada yang menenun tuh, Baduy luar kalau nggak salah, yang menenun itu masih pakai daun-daun yang alami gitu untuk mewarnai benang tenunannya. Itu jadi di Lembang pun eh, daun-daun itu yang dijadikan upeti kepada VOC gitu untuk bahan pakaiannya mereka untuk mewarnai pakaiannya mereka itu dapatnya dari Jagiri gitu karena belum ada sayur, belum ada peternakan yang menghasilkan susu seperti sekarang gitu. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa oh di Lembang tuh yang terkenalnya dulu awalnya itu dulu gitu. Zat-zat untuk mewarnai tikar. Dibilangnya zat pewarna tikar dari 5 rumah yang ada di Cilameta gitu. Nah,
untuk lebih lengkap mengenai Cilameta, nanti bisa kalau ada yang mau trekking ke Jayagiri, karena Maidahnya itu masih sangat bisa diajak bicara sejarah ya, apalagi sejarah Cilametanya gitu. Maidah ini dia nggak mau disuruh pindah ke Lembang kota, tetap mau tinggal di hutan pedalaman Jayagiri itu karena dia tahu bahwa Jayagiri yang sebenarnya itu gitu. Nah, balik ke si Julian da Silva ya. Jadi si Julian da Silva ini disuruh, si Portugis hitam ini disuruh oleh petinggi-petinggi VOC untuk melihat gimana sih keadaan sebuah wilayah yang antah berantah. Coba dicek. Ada yang bilang Julian da Silva ini ke daerah Dayakolot dulu ya. Terus ternyata Julian da Silva ini tidak sendiri. Jadi dia bersama koloninya dan akhirnya ada yang terus ke atas menuju utara Bandung. Hingga ada yang berkoloni di daerah Ciraten. Karena di Ciraten itu perkampungan tua. Ciraten, Geger Kalong, itu perkampungan tua. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah gunung yang mereka sebut dengan Gunung Lembang. Ada yang pernah ke Observatorium Bosca. Nah, Observatorium Bosca ini berada di Gunung Lembang. Kalau sekarang kan kita nyebutnya orang Lembang tuh Bukit Bosca ya. Karena itu kan bukit, jalannya juga aspal. Kita bisa pakai motor langsung. Tapi kalau dulu dibilangnya gunung. Jadi Gunung Lembang gitu. Nah, Gunung Lembang ini akhirnya dipilihlah sebagai tempat tinggal oleh para Portugis hitam itu. Karena salah satu pegawai baru ajak yang jadi narasumber saya, dia mengatakan bahwa bahasa asing yang ada di Lembang selain Belanda itu adalah bahasa Kreol. Setelah saya teliti, bahasa Kreol itu adalah bahasa orang-orang Kampung Tugu ya. Kalau di Jakarta masih ada Kampung Tugu. Ternyata Kampung Tugu adalah anak turunnya dari para Portugis hitam ini. Jadi beberapa data yang saya temukan 12 tahun itu saling memberikan benang merah. Tapi itu tidak serta-merta langsung gitu ya. Benar-benar harus sabar, kayak saya cari kepingan puzzle satu persatu. Jadi selama 12 tahun itu kayak terpetakan dengan secara alami. Nah, akhirnya ditemukanlah data bahwa para Portugis hitam ini menempati Gunung Lembang. Si Gunung Lembang ini banyak sekali anjing hutan. Kalau orang Sunda bilang anjing hutan ini ajag. Ajag. Akhirnya keluarlah kata baru, nama baru bagi Gunung Lembang, yaitu Baru Ajak, yang saya jadikan buku ini. Jadi baru baru Ajak itu adalah nama baru dari Gunung Lembang yang diberi nama oleh para Portugis Kreol ini, oleh para Portugis hitam ini. Karena saking banyaknya anjing hutan yang mereka temui di situ. Jadi kayak habitatnya dulu itu di situ. Nah, terus waktu saya kecil ya di daerah Baru Ajak ini banyak saya temui rumput. Rumputnya itu ada bunganya. Bunganya itu, mohon maaf nih ya, karena saya tukang makan. Bunganya itu mirip kayak sempol ayam. Mohon maaf nih. Terus mirip kayak krondog. Ternyata setelah diteliti itu adalah rumput lembang namanya. Kalau orang sini bilangnya jukut lembang. Nah, si jukut lembang itu ternyata menjadi toponimi dari kawasan Lembang itu gitu. Saya ada buku Belanda namanya apa lupa ya. Yang saya ingat itu halamannya halaman 3 aja. Dan itu saya tulis di buku kedua saya di buku 9 Kisah Wanita Pribumi Lembang. Itu saya tulis bahwa toponimi Lembang itu dari Jukut Lembang. Dari Jukut Lembang yang pada tahun 94 pun saya masih suka menemukan eh, tanaman itu di kawasan Baru Aja, terutama di Situ Umar. Situ Umar itu yang sekarang jadi tempat wisata floating market. Nah, kalau kata salah satu rekan di sejarah Lembang,
eh, rumput Lembang itu masih bisa ditemui di hutan-hutan di Tangkuban Perahu gitu. Tapi tempatnya, detailnya dia yang tahu gitu. Nah, si rumput Lembang ini dia bisa jadi pakan ternak pertama. Jadi dari akar, buah, bukan buah ya apa, bunga itu, bunga yang kata saya kayak sempol ayam itu. Nanti bisa dicari deh di Google rumput Lembang itu seperti apa, bunganya seperti apa. Itu pasti langsung oh yang kayak gini gitu. Oh kayak gini, karena aku kalau lihat itu otak aku langsung ini sempol ayam. Udah kayak sempol ayam gitu. Jadi dan itu si rumput itu dia bisa ngambil residu dari logam mulia. Jadi dari emas, ya logam-logam mulia yang ada di tanah itu residunya bisa dia serap, bisa diambil. Jadi luar biasa sekali memang si rumput Lembang ini gitu. Nah, akhirnya transformasi baru ajak itu mulai mulai terasa ketika masa kolonial. Tapi ada beberapa hal yang jarang sekali dibahas, yaitu ketika Priangan tertutup oleh tertutup, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang Eropa, orang-orang Timur asing seperti Cina, Jepang gitu nggak boleh ya. Bahkan Melayu pun nggak boleh. Itu rentan waktu 1821 hingga 1853. Hampir 30 tahun Priangan itu tidak boleh dimasuki oleh orang luar. Hanya ada pribumi Sunda dan pribumi Jawa. Kecuali orang-orang yang memang punya izin khusus dari pemerintah pada saat itu. Nah, yang lucunya dari 30 tahun rentan Priangan tidak boleh dimasuki, tidak dengan kawasan Lembang. Kawasan Lembang ini malah menjadi seperti tempat pembuangan orang-orang di Batavia yang menjadi penipu. Jadi penipu-penipu zaman Batavia, kalau bahasa selengean Tionghoanya itu Chong Tipau. Jadi orang-orang Chong Tipau, penipu-penipu ulung lah ya di Batavia, itu dibuang ke Lembang pada saat masa di mana Priangan itu tertutup. Tidak boleh ada orang asing masuk. Nah, niatnya orang eh, pemerintah kolonial pada saat itu agar si Chong Tipau ini, agar si para penipu ini mati. Dia tidak bisa bertahan hidup kan di tempat yang tidak diisi, tidak dihuni, antah berantah, tidak bisa ditanami menurut mereka, menurut para petinggi kolonial pada saat itu. Padahal si Chong Tipau ini selama 30 tahun tinggal di Lembang, mereka akhirnya menjadi jutawan, hartawan, miliarder mungkin kalau sekarang. Karena apa? Karena ternyata mereka menemukan banyak kayu berkualitas. Dan akhirnya mereka membuat sebuah perusahaan penggergajian kayu. Dan mereka menjadi jutawan, yaitu ya, sampai saya cek buku telepon Bandung tahun 36, itu ada salah satu tuan Belanda yang tinggal di Lembang, dan dia sudah punya telepon rumah, pesawat telepon pada saat itu. Berarti tajir kan. Nah, si peninggalan dari Chong Tipau ini, karena dia melakukan bisnis penggergajian kayu, akhirnya sampai sekarang masih ada sebuah desa yang namanya Kampung Pangragajian di Lembang. Itu adalah tertinggal dari para Chong Tipau itu. Jadi banyak orang-orang pemerintah yang kecelek sama Lembang itu. Kayak kita ngebuang penjahat ke sana, niatnya biar mereka mati secara perlahan ya. Ternyata jadi orang kaya. Dan sampai sekarang peninggalannya ada, yaitu berupa Kampung Pangragajian itu. Itu nah, itulah salah satunya kenapa Lembang itu beda gitu. Pada saat Priangan tertutup, dia terbuka tapi untuk buangan orang-orang yang notabene-nya sengaja dibuang biar mati gitu.
Akhirnya setelah Priangan kembali dibuka tahun 1853, disitulah baru banyak orang-orang Eropa yang berdatangan kembali ke Priangan, terutama ke Bandung atau ke Lembang. Disitulah mereka membuka perkebunan-perkebunan. Mulai dari Kina dibuka oleh Junggun. Kalau di Lembang tuh tahun 1853-an. Terus eh, akhirnya dibukalah perkebunan Kina pertama tahun 1876. Jadi kalau nanti ditanya perkebunan Kina pertama yang ada di Lembang, ya di Jayagiri. Jadi lagi-lagi Jayagiri. Setelah tadi Jayagiri merupakan tempat di mana memberikan upeti kepada VOC itu di Jayagiri juga. Nah, perkebunan Kina tertua di Lembang juga di Jayagiri juga. Jadi mainlah ke Jayagiri ya. Di sana banyak sekali tuh tinggal sejarah sebetulnya. Kalau yang suka main ke Jayagiri, di situ ada makom, makom ya bukan makam, makom Eyang Jaya dan Eyang Giri. Itu seru. Itu bisa jadi acuan sejarah toponimi juga sih. Sebenarnya Jayagiri itu kan dari nama gunung Jayagiri yang meletus menjadi Gunung Sunda Purba. Tapi ternyata ada juga yang jaga di situ. Mungkin penduduk Cilametak dulu, suami istri, Jaya dan Giri. Mungkin itu penamaan penamaan masyarakat aja ya. Cuman makomnya masih ada. Mungkin dulu mereka suka stay di situ dan masih dilindungi gitu, masih. Jadi sekarang tuh di tengah hutan gitu terus dipakai kayak pagar pengaman gitu. Ini makomnya Eyang Jaya, ini makomnya Eyang Giri gitu. Jadi selain trekking ke Jayagiri itu kita bisa belajar sejarah banyak sih. Nah, perkebunan Kina tertua kedua itu baru Ajak. Baru di situ kita berbicara tentang keluarga Ursone. Banyak yang penasaran kemarin sama keluarga Ursone ya. Mungkin kalau di internet atau di apa ya, karena keluarga Ursone belum ada bukunya sih. Jadi mereka itu terkenalnya kan peternakan susu ya. Peternakan sapi yang menghasilkan susu dan menjadi peternakan terbesar se-Asia Tenggara. Sebetulnya mereka tuh awalnya berkiprahnya di perkebunan Kina. Jadi awalnya gini, nah kita sudah mulai berbicara tentang keluarga Urson ya. Jadi keluarga Urson itu datang ke Baru Ajak, itu tidak langsung datang ke Baru Ajak. Jadi keluarga Urson ini adalah keluarga dari Italia. Terus dia bermigrasi ke Belanda. Tapi nggak lama, karena sebetulnya anak tertua mereka itu yang namanya Pietro Antonio Urson, dia itu ingin mendaftar menjadi tentara Kenil. Padahal dia ini adalah seorang advokat. Dia punya basicnya pengacara gitu ya. Nah, tapi mungkin karena mereka ini berasal dari keluarga menengah biasa aja, ya udahlah mungkin daftar aja jadi Kenil, karena Kenil ini bukan bukan berarti yang jadi tentara kerajaan Belanda itu bukan orang Belanda aja, banyak juga sih negara-negara tetangganya yang mendaftarkan menjadi eh, tentara kerajaan Belanda pada saat itu. Salah satunya adalah anak pertama dari Urson bersaudara ini, namanya Pietro Antonio Urson. Ketika dia sudah sampai Batavia, dia bertemu dengan salah satu komandan. Nah, komandannya ini dia bekas artileri perang Aceh dan dia juga setelah nanti berkiprah di Bandung, dia juga menjadi orang yang eh, diperbantukan di perang Lombok tahun 1890 kalau nggak salah. Jadi dia jadi dia di Lembang dulu, baru dia ke Lombok. Nah, di Lombok itu, anehnya perang Lombok itu jarang banget dibahas di buku-buku sejarah, terutama buku-buku sejarah anak sekolah ya. Padahal di perang Lombok ini sangat chaos. Nah, si komandan yang menemukan Pietro Antonio Urson di Batavia ini, dia berhasil meluluhlantakkan kerajaan Lombok. Dan dia berhasil mengambil menjarah emas-emas dari kerajaan Lombok ini. Jadi udah jadi orang kaya banget. Bahkan salah satu temannya, saya lupa namanya, dia mengambil naskah negara Kertagama yang ada di kerajaan Lombok gitu. Saking chaosnya ya, jadi sampai semua dijarah gitu. Nah, hasil penjarahan itu nanti akan mengembangkan Baru Ajak sih nantinya. Jadi
baru ajak itu 1876, dia pertamanya perkebunan Kina dulu. Jadi si komandan ini bertemu dengan Pietro Antonio Urson di Batavia ketika mendaftarkan menjadi anggota KNIL. Kalau sekarang mungkinnya kebayang sama saya bawa formulir, bawa CV mungkin gitu ya. Terus jangan cowok itu ambil menghadap saya gitu kata si komandannya. Ambil terus jangan daftar, ikut saya ke Bandung. Akhirnya seorang yang basicnya advokat dan dia punya cita-cita mau jadi kenil, ternyata semua di luar ekspektasi dia harus ngurus perkebunan Kina. Kebayang nggak? Yang dia sama sekali nggak ngerti ini harus gimana, harus harus berawal dari mana, gimana menanam Kina itu seperti apa, dia nggak pernah tahu. Jadi Urson bersaudara itu cikal bakalnya seperti itu dulu. Langsung ke Lembang, berhubungan dengan hal yang sama sekali dia tidak mengerti, tapi yang harus kita ambil pelajaran dari keluarga Urson, mereka tidak pernah menyerah loh. Saya tahu ini kisahnya karena dari cucunya Pietro Antonio Urson cerita langsung. Jadi opa saya katanya tidak pernah menyerah. Dia bingung ketika di Lembang tanam kina. Dia belajar ke si perkebunan kina Jayagiri itu. Ini gimana nih? Dia nggak gengsi. Gue advokat loh. Kok harus ke kebun gitu ya? Dia nggak gengsi. Nah setelah itu sang komandan ini juga nyuruh adiknya Pietro namanya Giuseppe Urson yang pada saat itu masih ada di Belanda. Adik lo bawa ya ke sini juga gitu. Akhirnya tidak hanya adiknya, mereka memboyong keluarganya juga, terutama ibunya yang waktu itu sedang hamil tua. Diboyong dan si Giuseppe ini adik yang jadi Urson bersaudara tuh ada dua, tapi ketika nanti ibunya melahirkan jadi terkenal tiga Urson bersaudara gitu ya. Nah si yang nomor dua ini si Giuseppe, dia tidak ada basic apa-apa, dia pikir dia mau membantu kakaknya di perkebunan kina gitu. Kan yang kebayangnya kakak gue ngebuka perkebunan kina. Yang ada di benaknya, gue ngebantuin nih kakak membuka perkebunan kina. Ternyata setelah bertemu dengan si komandan itu, apa bilang mau suruh bantuin kakak lo? No, katanya. Bikin peternakan sapi. Dikasihlah 25 ekor. Saya lupa 20 atau 25, pokoknya antara segitu ya. Dikasih segitu, terus kalau bisa ini sukses, kalau bisa ini berhasil segala macem. Udah, terus ditinggalkan dulu si komandannya perang kelompok dulu. Kebayang nggak tuh kakak beradik dua bingungnya kayak gimana? Saya udah kebayang kayak mukanya muka Oon, muka Celeno gitu ya kayak yang "Hah, gimana? Nggak mau disangka mau bantuin kakaknya perkebunan Kina malah dia disuruh membuat peternakan itu dengan basic yang sama sekali tidak ada gitu. Jadi saya harus kayak gimana gitu. Nah, lagi-lagi itulah mental dari Urson bersaudara itu dia tidak menyerah, terus dia belajar. Sampai dia menemukan seseorang yang bernama Dancer. Di Lembang itu ada namanya Gang Dancer 1, Gang Dancer 2, sampai 5 kalau nggak salah. Ternyata bukan dancer penari ya, ternyata itu adalah Tuan Dancer. Tuan Dancer ini eh, apa diabadikan namanya menjadi sebuah jalan yang tidak jauh dari alun-alun Lembang karena si dancer ini dia berhasil mendidik Giuseppe istilahnya. Nih, beternak tuh seperti ini. Cobain deh gitu. Cuman ya tidak ada kesuksesan yang langsung gitu ya, tidak ada kesuksesan yang instan. Sapinya malah mati, tidak menghasilkan apa-apa. Malah dulu pada saat itu kan pribumi itu jijik ya lihat susu. Jadi susu itu hal yang tabu dulu untuk pribumi. Malah pribumi itu menganggapnya susu itu adalah darah putih yang sangat tabu sekali untuk dikonsumsi. Jadi kan si Giuseppe ini kayak
maju kena, mundur kena. Nanti kalau si komandan balik dari perang Lombok dia mau ngomong apa gitu. Tapi ya gitu, terus dia belajar, belajar, belajar. Akhirnya ya cuman punya 4 liter sehari dari 20 atau 25 ekor itu. Nah, akhirnya lama-lama ya namanya juga orang belajar ya, lama-lama lumayan tuh jadi nambah si literan susunya gitu ya. Minimal tidak ada sapi yang mati gitu. Lumayan. Kalau sekarang sih kita mau masuk ke hal yang baru tinggal googling ya. Learning by googling. Salah satu keuntungan manusia zaman now itu. Lah kalau orang zaman dulu mau nanya siapa gitu. Nyuratin siapa, nyampainya kapan gitu. Jadi kayak ya itulah dilemanya. Dua urusan bersaudara itu seperti itu. Akhirnya si komandan pulang. Nah, dia bawa rampasan perang Lombok tuh. Dari situ mulai tuh beli sapi banyak, fasilitas semua edunkeun kalau kata orang Sunda. Terus dia datangkan ahli yang nantinya menjadi balai inseminasi buatan. Makanya di Lembang itu ada balai inseminasi buatan. Kalau orang Lembang bilangnya BIB gitu ya. Dan itu tertinggal dari keluarga Ursone dari sang komandan itu. Jadi akhirnya berkembang, asalnya 25 ekor, tahun 1933 menjadi, ada yang bisa nebak berapa ekor? Ada yang bisa nebak nggak ini? Ada yang bisa nebak dari 25 ekor jatuh bangun dari nol kemampuan, akhirnya disuplailah dengan modal yang cukup besar, datangkanlah ahli segala macam. Akhirnya dari 25 ekor sapi pada tahun 1933 6 ekor sapi. Menjadikan sebuah peternakan, yes, 3.000 mendekati Teh Boyo ya. 6.000 6.000 ekor sapi. Wah, kalau kita kalau kita tanya ke berbagai narasumber di baru ajak sekarang kan ada satpam-satpam gitu yang masih bisa kita tanya ya. Mereka sampai, iya, BIB itu memang dibuat pada zaman Orde Baru, tapi BIB itu adalah sebenarnya tertinggal dari PT Baru Ajak. Nanti saya ceritakan di akhir ya. Jadi sapi-sapinya yang 6.000 itu sampai di Angon. Di Angonnya sampai ke Pangjebolan yang mau ke kawasan Pencut, ke kawasan Cipaku, sampai ya, tapi si sapi-sapinya itu dia pulang lagi. Kayak udah ngerti aja katanya. Sampai 1933 dengan 6.000 ekor sapi baru PT Baru Ajak atau dulu namanya Envi ya. Envi Baru Ajak memiliki sekitar 1.500 orang pekerja. Baik itu pekerja di kantor, pekerja kandang, mandor, ataupun pekerja yang potong rumput untuk kasih makan sapi. Kayak gitulah ya. 1.500 pekerja. Kebayangkan, mungkin hampir setengahnya warga Lembang pada saat itu bekerja di PT Baru Ajak. Makanya ketika kalau saya tanya narasumber, ternyata banyak yang kakeknya atau buyutnya bekas pegawai Baru Ajak. Karena saking besarnya perusahaan itu. Nah, terus tadi ada yang tanya BIB ya. Jadi ceritanya gini, selain untuk menghasilkan susu berkualitas, harus memiliki ibaratnya kualitas si jantan yang bagus gitu tah. Si jantan yang bagus ketika dikawinkan dengan betina, ketika si betinanya hamil terus melahirkan, jadi bisa menghasilkan susu yang berkualitas itu seperti apa. Nah, didatangkanlah ahli-ahli karena si komandannya kan sudah punya banyak duit nih dari rampasan perang Lombok. Didatangkanlah ahli-ahli. Nah, ahli-ahli ini yang pertama didatangkan itu namanya Tuan Derut. Tuan Derut dan bermukim di kawasan yang jadi kantor ibu saya, di Balitsa, daerah Cikole. Nah, makanya kalau kita nanya di narasumber yang ada di Cikole, oh iya, eta Balitsa yang punyanya Tuan Derut, itu masih pada hafal tuh. Nah, Tuan Derut ini adalah ahli memilih jantan mana yang berkualitas.
Tapi kan rumahnya domisilinya di Balitsa. Jadi Balitsa itu segitu gedenya, Balitsa itu 10 hektar kalau nggak salah, segitu gedenya itu adalah tempat di mana sapi-sapi baru ajak yang mau memasuki masa kawin ditaruh di sana, dimasuk ke fase inseminasi buatan gitu. Karena kalau tidak apa ini izin, ya nanti dibacain, nggak keburu kebaca. Itu yang tiga gunung di Lembang ya, ya hatur nuhun. Karena tiga gunung di Lembang itu jadi dari Gunung Jayagiri, jadi Gunung Sunda Purba, dari Gunung Sunda Purba itu jadi Gunung Burangrang, Moban Perahu, dan Gunung Putri. Kalau nggak salah Gunung Sundanya juga sedikit sekarang masih ada ya di daerah kawasan situ Lembang. Gitu. Ya hatur nuhun. Nah, balik lagi ke balai inseminasi itu. Nah, akhirnya berkembang akhirnya menjadi balai sendiri, akhirnya menjadi kayak perusahaan sendiri gitu, perusahaan. Karena saking berkembangnya nanti banyak peternakan-peternakan yang lain juga selain baru ajak di Lembang, akhirnya dia membuat sebuah perusahaan di yang lahan Balitsa itu, balai inseminasinya punyanya dia gitu. Nah, kalau kita tanya ke orang BIB yang ada di Jalan Kayu Ambon di Lembang, itu mereka akan bilang, memang kantor kita dulunya di Balitsa, itu tuh guling gitu. Eh Harusnya BIB di sana, Balitsa yang di Kayu Ambon gitu. Pada saat pasca kemerdekaan, barulah berdiri secara resmi, ditandatangani oleh pemerintah Republik, bahwa ini menjadi balai inseminasi buatan. Padahal sebenarnya itu adalah tertinggalnya baru ajak, tertinggalnya masa kolonial gitu. Nah, seperti itulah puncak dari kejayaan baru ajak itu. Dia menjadi peternakan, bahkan si perkebunan kinanya itu harus hilang. Si perkebunannya kina itu akhirnya disewa-sewakan menjadi beberapa hotel. Yang paling terkenal adalah yang menjadi Grand Hotel Lembang. Itu salah satu perkebunan kina. Nah, akhirnya Urson bersaudara ini karena oh iya, bisnis tuh seperti ini. Oke, sekarang kita bikin yang lain. Ada yang bisa nebak? Selain Kina, peternakan sapi, keluarga Urson bikin apa lagi di Baru Aja? Riri mungkin bisa jawab. Riri dari sejarah Lembang. Jadi kalau sekarang ada yang kawasan Observatorium Bosca sama kawasan Kinderdorp. Kinderdorp itu yang jadi ini apa? Rumah panti asuhan, tapi di bawah Yayasan Bala Keselamatan kalau nggak salah. Nah, si Kinderdorp ini dan Observatorium Bosca itu dulunya adalah perkebunan teh baru ajak. Jadi kalau kemarin di grup Temu Sejarah ada yang nanya, penasaran nih saya, keluarga Urson itu selain peternakan berkiprah di mana? Di Kina pertama. Kedua adalah di teh, perkebunan teh. Perkebunan tehnya itu memanjang sampai ke arah Pencut. Pencut itu kalau daerah Ledeng macet ya, si angkot itu potong ke situ. Jadi masuknya ke daerah Cipaku, nggak lewat ke Jalan Raya Lembang karena macet. Masuknya ke daerah Cipaku, Pencut, nanti keluarnya Observatorium Bosca langsung keluar ke daerah Lembang. Nah, itu dulu adalah bekas perkebunan teh. Tapi sayang, perkebunan tehnya ini tidak berusia lama. Karena mungkin entah tanahnya tidak sesuai, atau memang ya rezekinya di situ jelek gitu keluarga Urson itu. Akhirnya tahun 1920 sampai 1921 perkebunan teh keluarga Urson itu harus dilikuidasi berbarengan dengan likuidasi perkebunan teh Cumulit yang memanjang dari kawasan Pagerwangi, Punclut kalau sekarang orang-orang kenalnya. Punclut itu singkatan ya, Puncak Cumulit. Jadi dari kawasan Punclut sampai yang jadi Unpar.
itu perkebunan teh Cimuleuit. Itu tua banget sih perkebunan teh, tapi dilikuidasinya bareng sama perkebunan teh Baru Ajak karena kurang berkembang. Kalau perkebunan teh Cimuleuit berkembang menjadi villa-villa yang sekarang banyak tuh, ada rumah-rumah kuno di Jalan Gunung Putri ya. Jalan apalagi tuh yang Kiputih kalau di Cimuleuit itu. Nah, akhirnya berubah menjadi villa-villa itu si perkebunan tehnya. Kalau perkebunan teh Baru Ajak berubah menjadi Observatorium Bosca dan Kinderdorp itu. Jadi tahun 1920, 1921 tanaman tehnya sudah dimusnahkan. 1923 16 hektar dari tanah perkebunan teh keluarga Ursono itu dihibahkan kepada Bosca dan Kerkhoven untuk dijadikan observatorium Bosca. Jadi kalau kita ke observatorium Bosca di pos satpam kedua, setelah pos satpam yang paling bawah ya, pos satpam kedua, lihat ke arah barat, di situ ada tugu, langsung ada tulisan 1923, karena di situ adalah tugu seperti serah terima dari keluarga Ursono ke Karel Bosca dan ke Kerkhoven, bahwa silahkan 16 hektar ini untuk dijadikan tempat pembelajaran, dijadikan observatorium, dan akhirnya menjadi observatorium Bosca sekarang gitu. Jadi itu sebenarnya bagian dari perkebunan tehnya Ursono gitu. Nah, sebenarnya kan Urson itu tadi saya bilang dua, tapi si ibunya lagi hamil kan. Ada yang lahir satu di Bandung. Ada yang bilang lahirnya di Batavia, ada yang bilang lahir di Bandung. Tapi saya lebih percaya yang lahirnya di Batavia. Mungkin besar di Bandung, mungkin iya. Nah, namanya Alexandro. Ada yang bilang Antonio apa-apa, tapi data Delper dan data narasumber bilang itu namanya Alexandro. Jadi yang pertama Pietro Antonio Urson, anak pertama yang asalnya mau mendaftarkan diri menjadi anggota KNIL nggak jadi itu, yang harus dipaksa membuat perkebunan Cina. Terus yang kedua Giuseppe Urson, yang disangka mau bantuin kakaknya di perkebunan Cina, ternyata kecelek, ternyata disuruh bikin peternakan sapi. Nah yang ketiga ini dia lahir ketika Urson kakak duanya ini udah jadi orang kaya. Akhirnya dia lahir menjadi anak yang gak ngerti usaha dari nol tuh kayak gimana gitu. Jadi si tabiat si Alexandro ini beda sama kakaknya. Hampir semua narasumber saya bilang, yang kakaknya oke, yang adiknya enggak, katanya gitu. Malahan terkenal gonta-ganti perempuan, nyainya banyak di mana-mana. Dan dia nggak mau seperti kakaknya ke kebun Cina atau ke kebun tehnya dulu ya, dia nggak mau. Terus dia nggak mau berkotor-kotoran dengan kotoran-kotoran sapi dengan bau-bau yang tidak enak di kandang. Jadi akhirnya kedua kakaknya ini memberikan dia usaha jauh di selatan, yaitu di kota Bandung, tepatnya di kawasan Bancai. Di situ dibukalah seperti apa ya, distributor marmer yang didatangkan langsung dari Itali. Jadi dia mah bergelutnya sama marmer, bergelutnya sama kantor, sama toko, nggak ada bau-bau dari perkebunan, bau-bau dari peternakan gitu. Saking saking dia nggak mau gitu, karena gue lahir gue udah orang kaya gitu. Nah itu yang bikin beda. Nah akhirnya setelah si Alexandro ini besar, dia terkenal jadi cowok flamboyan gitu. Bahkan ada salah satu keterangan di Delper, di situ ada yang namanya Anita Urson, ternyata dia klaim menjadi salah satu anak dari entah istri keberapa atau entah pacar keberapa, tapi si Anita Urson ini dia memiliki hak waris karena dia sama ibunya ini, sama si pasangannya si Alexandro ini ternyata diurusin seperti akte seperti itunya. Jadi ya polemik keluarga sih sebetulnya. Nah,
ketika saya riset yang lain, seperti riset Beretti yang bikin Villa Isola, yang memiliki Villa Isola, yang memiliki apa, Bumi Siliwangi sekarang namanya, yang jadi gedung Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia, itu yang gedungnya bulat kayak kue ulang tahun raksasa kalau kata saya, tinggal dikasih lilin. Nah, itu juga sama flamboyan si Beretti ini. Karena ternyata temenan sama si Alexandro. Jadi dari perjalanan riset saya menemukan 3 flamboyan tempo dulu. Yang pertama Schumacher, dia seorang arsitek yang terkenal lah ya. Masterpiece-nya banyak di Bandung. Salah satunya ya Villa Isola itu. Tapi dia flamboyan, sama kayak temennya Baretti itu. Ternyata sama si Alexandra Urson ini temennya. Jadi kalau ada yang tanya kiprah keluarga Urson yang lain ya seperti itu. Gonta-ganti cewek, ngeceng cewek ini, cewek ini, cewek ini. Seperti itu. Jadi salah satu apa ya? Salah satu dilemanya keluarga besar Urson adalah ya si anak itu yang disebutnya juragan kecil. Jadi kalau saya riset ke Baru Ajak, para narasumber terutama yang jadi satpam itu suka bilang ada juragan besar, ada juragan ageng, juragan sepuh, ada juragan anom. Nah, juragan sepuh itu si sang komandan itu, ada juragan anom, ada juragan kecil. Dibilangnya juragan kecil si Alexandro ini yang kelakuannya agak-agak gitu. Tapi mewarnai kehidupan di Baru Ajak pada saat itu. Saking bucinnya dia sama salah satu perempuan, jadi si Alexandro itu kayak apa ya, kayak nggak puas satu cewek gitu ya. Tapi ketika saya dapat cerita, dan saya dapat ceritanya di salah satu satpam yang ada di Grand Hotel Lembang ya. Neng tahu nggak di Grand Hotel Lembang tuh ada patung namanya patung Melia katanya. Patung Melia, sampai gedung utama di Grand Hotel Lembang itu diberi nama gedung Melia. Terus saya pengen lihat dong patungnya Pak gitu. Begitu saya lihat, saya pikir oh patung yang ini, saya pikir ini Aphrodite gitu. Karena patungnya ya kayak Aphrodite aja gitu ya. Enggak, ini asalnya di Baru Ajak dulu. Ini yang bikinnya si Urson yang itu yang genit katanya. Ini saking dia bucinnya sama salah